Dan memang PSG layak untuk juara bukan karena mereka datengin baik pemain bintang, tapi mereka bener bermain as a team. Yo guys, kita lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, kita langsung bahas aja tentang final Liga Champions 2025. PSG membantai Inter Milan dengan skor 5-0 ya. Ini kalau masih siang kayak gini dan gue lagi di balkon, berarti ini habis nonton pertandingan ulang ya. Langsung dibahas ya, sedikit analisis dari pertandingan ini. Gue nontonnya tuh nggak live ya, jadi kalau kayak gini-gini biasanya gue nontonnya tuh ulangan ya. Jadi gue nonton ulangannya paginya, baru abis itu bisa analisis supaya gue nggak ketiduran nih pas lagi nonton final. Kalau sayang banget ya. Tapi dari segi permainannya ya, ini benar-benar dahsyat banget. I mean, Inter Milan sama PSG ini sebenarnya mereka menurunkan tim terbaik mereka ya, di mana Inter Milan itu menurunkan 3-5-2, Acerbi, Pavard, Bastoni di lini belakang, tengahnya ada Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, wingback kanan kirinya Dumfries, Di Marco, depannya Thuram sama Lautaro Martinez. Ini tim terbaiknya Inter Milan ya, bahkan Pavard aja main di sini, di mana dia tuh sebelum-sebelumnya kan sering absen ya. Kemudian di PSG sendiri, ini line up terbaik mereka juga. Donnarumma, backnya Willian Paco, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, tengahnya nih trio lini tengah terbaik saat ini ya 2024-2025. Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, depannya Kvaratskhelia, Dembele sama Desire Doué. Jadi ini kelihatan ya. Sorry. Ini tim mudanya PSG, di mana Doué ini masih 19 tahun, Vitinha, João Neves ini juga masih 19 tahun, kemudian ada juga penggantinya juga kan, Senima Ayulu, Zaire Emery dan lain sebagainya, itu Barcola, itu masih pada muda-muda semua. Sedangkan Inter Milan penuh dengan pengalaman ya, karena mereka juga main di final Liga Champions 2023 lawan Manchester City dan nggak banyak perubahan dari skuadnya mereka nih. Cuma memang di sini kita bisa ngelihat ya bahwa Inter Milan itu memainkan strategi yang hampir mirip sama waktu lawan Barcelona, tapi mereka nggak efektif. Jadi efektivitasnya Inter Milan itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena PSG itu secara bertahan, secara menyerang, dua-duanya itu sama bagusnya. Transisi mereka dari bertahan ke menyerang dan menyerang ke bertahan itu dahsyatnya banget. Cepet ya, jadi mereka cepet naik dan cepet turun. Kemudian jarak antar pemainnya itu deket-deketan. Jadi setiap kali ada yang bawa bola, ada yang cari ruang untuk mendekati siapa yang bawa bola, tapi ada pemain lagi yang akan melebar, di mana dia akan membuka ruang. Jadi misalkan di tengahnya ini dikunci, mereka bisa ngasih umpan lambung ke sayap dan nyampe. Yang terpenting adalah itu bola nyampe ke pemain temennya. Baik itu waktu ke Desire Doué ataupun ke Hakimi ataupun di bagian kirinya juga. Ya kan ada si Kvara sama Nuno Mendes. Jadi secara bertahan dan menyerang ya, PSG ini sama bagusnya. Sehingga Inter Milan itu nggak dikasih celah untuk ngasih serangan balik. Thuram sama Martinez sama sekali nggak dapat suplai bola. Karena di sayapnya itu dimatiin sama Mendes dan Hakimi, Mendes sama Hakimi, ya kan? Karena Inter Milan tuh mainnya kan template ya, sering banget ngandelin serangan-serangan sayap, umpan-umpan lambung. Nah, itu bisa diantisipasi dengan menutup ruang. Di Marco sama Dumfries nggak dikasih space untuk bawa bola, untuk ngirim umpan kotak penalti. Calhanoglu juga nggak bisa ngeluarin kreativitasnya karena memang dirapetin. Jadi memang PSG secara bertahan tuh dahsyat, dan secara menyerang, wah ini keren banget ya. Kalau kita lihat statistiknya dari official UEFA, passing akurasinya PSG ini 91% loh. 91, ini dahsyat. Ini dahsyat tuh 91. Berarti kan secara akurasi operan dari pemain ke pemain itu lebih banyak nyampe-nya dibandingin nggak nyampe-nya gitu loh. Dan kalau dijabarin lagi nih, 91% akurasi operan itu totalnya tuh ada 488 operan yang nyampe, yang berhasil, ya kan, dari 539 percobaan. Jadi bayangin, sepanjang pertandingan itu bola dari satu pemain ke pemain lain ya nyampe semua, dan nggak ada pemain yang bener-bener egois bawa dribble bola sendiri
terus dia shooting dan segala macam, PSG benar-benar bermain sebagai tim. Dan mereka layak untuk menang sebesar itu. Bahkan menurut gua PSG harusnya bisa menang lebih banyak lagi. Kalau Barcola bisa cetak gol ya, dia habis nipu Acerbi sampai jatuh, terus dia udah tinggal berhadapan sama Sommer tapi malah ngincar tiang dekat bukan tiang jauh. Terus ada beberapa peluang lagi ya yang harusnya bisa masuk gitu kan. Kvaratskhelia juga ada tuh di sisi kanan, Doué juga ada, sebenarnya bisa hat-trick dia. Jadi sebenarnya PSG ini bisa menang 7-8-0. Tapi ya itu, skor 5-0 ini dahsyat loh. Apalagi pencetak golnya ini pemain-pemain muda semua. Desire Doué, 19 tahun. Seny Mayulu, wah itu masuk dari bangku cadangan. Ini masih berapa nih kalau nggak salah ya, 19 tahun Seny Mayulu. Doué ya 19 tahun. Terus yang ngasih umpan ke Seny Mayulu, Barcola 22 tahun. Warren Zaïre-Emery yang masuk babak kedua 19 tahun. Ini benar-benar tim muda yang bukan cuma dibeli dari luar tapi juga lulusan akademi. Karena Mayulu sama Zaïre-Emery lulusan akademi loh. Jadi kelihatan banget PSG ini approach-nya udah berbeda banget sama PSG yang dulu, yang dimana mereka datangin pemain bintang tapi sekarang lebih mengandalkan pemain muda dan berusaha untuk bermain as a team. Ini yang paling penting. Gak ada pemain PSG yang benar-benar menonjol dan egois, yang dribbling, nggak mau ngoper bola, temennya ada yang kebuka ruangnya, tetap paksa untuk nge-shoot. PSG ini benar-benar dari satu pemain ke pemain yang lain, itu operannya sampai, umpannya nyampe, dan mereka bermain benar-benar kompak as a team. Apalagi kuncinya di lini tengahnya, ini solid banget ya. Vitinha, Ruiz, Neves, ini trio lini tengah terbaik 2024-2025 ya. Dan kalau mereka bertiga terus bermain dalam beberapa tahun ke depan, bukan nggak mungkin mereka bisa ngelampauin pencapaiannya trio lini tengahnya Real Madrid ya, Toni Kroos, Casemiro, sama Luka Modric. Karena lini tengahnya solid, semuanya bergerak, semuanya maju ke depan dan bertahan semua ke belakang. Track back-nya juga cepat, Vitinha, dia bawa bolanya dioper ke pemain yang tepat, timing yang tepat, pas bertahan, nggak ragu untuk berduel. Begitu juga sama Joao Neves yang work rate-nya tuh luar biasa banget nih. Jadi PSG memang layak untuk menang sebesar itu dan layak untuk juara. Dan ini merupakan pencapaian yang sangat spesial juga ya buat Luis Enrique, karena Luis Enrique ini kan jadi anak perempuannya umur 9 tahun waktu itu meninggal. Dan fans PSG ini ngasih tribute yang sangat luar biasa banget. Bahkan dia ganti baju ya di tengah lapangan waktu pas selebrasi juara. Dan kelihatan ini Luis Enrique ini mungkin harusnya menjadi contoh ya. Bahwa ini bapak-bapak udah usia berapa, 55 tahun tapi badannya masih bagus gitu. Ya, dan pakai baju yang ya itu tribute untuk anak perempuannya ya. Jadi well deserved untuk Luis Enrique. Dia juara, bukan cuma juara tapi menampilkan permainan yang dahsyat dan juga membangun untuk masa depan gitu. Dia pakai pemain muda, nggak ragu untuk ngasih kepercayaan ke pemain-pemain kayak Desire Doué, Barcola, ya tadi si Zaïre-Emery, Mayulu dan lain sebagainya. Jadi menurut gue PSG ini benar-benar di tangan yang tepat ya. Dan Luis Enrique ini mungkin bisa dibilang pelatih yang cukup komplit saat ini ya. Secara manajemen dia bagus, secara taktikal dia luar biasa. Dan ini mematahkan juga stigma bahwa Luis Enrique pelatih yang lebih mengandalkan permainan monoton ya, pragmatis, kayak waktu ngelatih Barcelona atau ngelatih timnas Spanyol kan agak-agak begitu dia mainnya ya. Tapi sama PSG ini dia beda banget. Dia bisa nanamin filosofi permainan yang dimana semua pemain bermain as a team dan bisa menekan ego para pemain yang ada gitu kan. Nah ini yang dahsyatnya dari Luis Enrique, dan memang PSG layak untuk juara bukan karena mereka datengin baik pemain bintang, tapi mereka bener bermain as a team, kompak dan nggak ada yang egois, nggak ada yang bawa bola sendiri, nggak ada yang pengen menonjol sendiri, nggak ada ya. Jadi selamat untuk PSG, dan gue harap di musim depan ya ini akan menjadi lebih kompetitif lagi ya untuk Champions League dengan hadirnya PSG sebagai salah satu kandidat juara dengan permainan yang sangat luar biasa. Dan ya untuk Inter Milan ya mungkin harus benar-benar kali ya regenerasi, nggak bisa ngandelin pemain-pemain tua terus, nggak bisa datangin pemain-pemain senior terus, harus bisa niru PSG yang mau invest di pemain muda, ningkatin lagi nih untuk
kasih kepercayaan lah untuk pemain-pemain yang berbakat. Gak usah lagi ngambil pemain-pemain yang afkiran atau pemain yang udah habis masanya kayak Arnautovic kayak gitu-gitu, nggak usah lah ya. Dan ini tentu akan jadi catatan ya untuk Inter Milan karena mereka udah treble gagal, Coppa Italia gagal, Serie A gagal, Champions League juga gagal ya. Jadi harusnya untuk Inter Milan sendiri ini bisa menjadi kesempatan untuk berbenah, untuk mungkin cari pemain-pemain yang tepat ya, pemain muda yang energetik, yang sesuai dengan gaya permainannya Simone Inzaghi dan bisa ngasih energi lebih gitu loh kan, nggak bisa ngandelin pemain senior terus-terusan. Oke, itu aja untuk video review dari final Champions League 2025. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya, kasih like ya, dan share ke teman-teman lo di media sosial, di grup WhatsApp, grup lain, grup Telegram, dan semua grup yang lo punya. Dan untuk dapetin artikel-artikel terbaik, menarik, seputar sepak bola, bisa langsung aja visit ke page gue di IDN Times. Linknya seperti biasa ada di link deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Darmantio. Ciao, ciao.